Ya, apa ya? Di bubur ya. Kan jangan mereka pakai makan. Jadi benar. Ya tuh Ani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ada berapa orang nih? 24 juta manusia yang mau belajar malam hari ini. Ah, untuk teman-teman yang sudah hadir, tolong di rename ya untuk namanya. Seperti yang kucontohkan, jadi kalian kasih nama, underscore, sama kota kalian ya guys. Salam kenal dulu untuk teman-teman yang belum pernah lihat saya mungkin. Jadi salam kenal semuanya, saya Aldo yang akan menemani teman-teman semua bermain malam hari ini. Seperti di flyer yang sudah kita sebar ya, teman-teman. Bahwa malam hari ini kita akan mau bermain untuk membuat project water level dengan sensor ultrasonic. Apakah di sini ada teman-teman pemula atau sudah pada ahli semua di sini? Saya baru mulai, Bang. Oh, ada yang ada nih yang pemula ya. Sebenarnya kelas ini memang untuk teman-teman pemula nih. Tuh Kak Suhardi juga di chat ada yang pemula. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir, kita mulai saja ya biar tidak terlalu larut. Kita mulai dulu ceritanya teman-teman ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kenalan dulu untuk teman-teman yang belum pernah kenalan dengan microcontroller. Jadi, teman-teman, ini adalah contoh microcontroller yang sudah dalam bentuk board yang umum teman-teman bisa lihat dan beli di pasaran ya. Yang sebelah kiri Arduino Uno, yang sebelah kanan ini board ASP. Jadi microcontrollernya ya di dalamnya ini ya, teman-teman ya. Contohnya Arduino Uno itu microcontrollernya yang sebelah sini. Ini dia menggunakan microcontroller Atmega 328 yang model DIP atau model DIL. Terus yang di sebelah kanan ini biasanya untuk teman-teman yang minatnya ke arah IoT, ya, Internet of Things, bikin monitoring jarak jauh, bikin pengendalian perangkat jarak jauh, itu akan lebih memudahkan kalau kita
menggunakan ESP karena dia ada fitur WiFi di dalamnya. Oke, lanjut dulu kenalan lebih dalam dengan Arduino Uno. Kita pakai ini aja dulu ya teman-teman ya, fokus di Arduino Uno. Jadi Arduino Uno kaki-kakinya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya, di sebelah kanan kita bilang untuk pengolahan digital, ada dalam kurungnya PWM. Terus yang sebelah kiri ini untuk pengolahan analog. Terus di sebelah atasnya analog itu ada terminal power ya. Nanti kalau misalnya kita membutuhkan sensor ataupun perangkat seperti modul relay atau modul apapun yang butuh power bisa kita ambil dari yang sebelah sini nih, modul terminal power teman-teman. Oke, jadi sebenarnya kaki-kaki yang ada di sini ya itu adalah perpanjangan dari kaki-kaki microcontroller nih teman-teman. Agar mudah dihubungkan dengan perangkat lain, dengan relay kah, dengan LED, dengan sensor kah. Oke, di mana sebenarnya nama-nama asli dari kaki ATmega 328-nya tuh yang warna kuning ini nih. Sebenarnya nama pinnya itu adalah PD0, PD1, dan seterusnya tuh ada PB0, PB1. Ini nama-nama asli dari kaki-kaki microcontroller ATmega 328-nya. Kemudian kalau kita udah beli bentuk Uno begini teman-teman, itu sebenarnya di dalamnya sudah ada semacam ada OS-nya kalau kita beli laptop ya. OS-nya OS Arduino. Biasanya disebut dengan istilah bootloader. Jadi di dalamnya sebenarnya memorinya dia sudah tidak lagi kosong. Ya, dia sudah ada isinya tuh teman-teman. Ya, efeknya tuh dengan kita beli sudah bentuk board Uno begini, jadi pin-pinnya lebih disederhanakan lagi yang tadi nama aslinya PD0, PD1 dan seterusnya ya. Jadi disederhanakan menjadi nama pin 0, pin 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kan sehingga memudahkan kita untuk ya menghafal, memudahkan kita untuk menggunakannya. Terus yang di sebelah sini itu nama aslinya sebenarnya PC0 ya, PC0. Nah, di tulisannya di sini A0 ya, karena sebenarnya di PC0 itu di pin ini ada fitur ADC di dalamnya, fitur analog to digital converter untuk mengolah besaran analog ya menjadi digital, teman-teman. Oke, itu seputaran Uno lah kira-kira teman-teman ya. Nanti boleh sambil diskusi bagi yang pengen bertanya. Lebih serunya kayaknya kita sambil bermain nantinya. Bentar, ini di chat keizinannya untuk pembuatan sensor asap dan kelembaban suhu pada ruangan. Sarannya enaknya pakai microcontroller apa? Oh, sudah ada yang bertanya loh ini. Baru menjelaskan Uno ya. Oke, pembuatan sensor asap dan kelembaban suhu pada ruangan. Enaknya pakai microcontroller apa? Yang umum ya, teman-teman bisa pakai Arduino Uno kayak gini. Ya, kalau memang tidak ada hubungannya untuk monitoring dengan HP, nggak ada hubungannya dengan uh, monitoring jarak jauh, ya, teman-teman bisa pakai Uno aja. Tapi kalau ada hubungannya untuk monitoring jarak jauh, udah pakai IoT, sebaiknya pakai ESP, teman-teman. Oke, sabar dulu. Silakan yang mau nanya, silakan di chat aja ya. Nanti kita sambil jawab ya, dikit-dikit ya. Kita lanjut dulu, guys. Oke, kita bahas dulu fungsi umum. Ya, ini eh, materi yang sangat butuh dipahami untuk teman-teman pemula ya. Jadi fungsi umum semua pin atau port, nah istilahnya port ya, itu fungsi umumnya adalah I/O, input dan output ya. Berbeda dengan kalau misalnya teman-teman sudah ada yang familiar dengan PLC, biasanya tuh sudah dipetakan mana yang sisi input, mana yang sisi output. Sudah fix seperti itu. Tapi kalau microcontroller dia sangat fleksibel lagi. Jadi setiap pinnya bisa jadi input, bisa jadi output tergantung settingan kita, teman-teman. Ya, jadi karena dia bisa jadi input output pinnya, maka kita yang butuh nyeting. Seandainya pin itu digunakan untuk membaca ya, membaca data. Misalnya membaca data sensor, maka yang kita setting adalah pin menjadi input. Nah, efeknya nanti pin punya kemampuan membaca data, membaca logika. Contohnya ini ya, kayak kondisi si sensornya, sensor tombol anggaplah begitu ya, lagi ditekan nggak ditekan.
Terus misalnya pinnya dihubungkan dengan sensor cahaya untuk membaca terang gelap. Pinnya dipakai untuk membaca kondisi sensor pintu lagi terbuka atau tertutup. Nah, itu kita settingnya pinnya menjadi input ya, teman-teman. Kemudian kalau ada kebutuhan, pin untuk mengendalikan, ini kuncinya ya, kata kuncinya adalah mengendalikan perangkat elektronik seperti ini, LED, relay, motor, pemanas, pendingin, fan, dan macam-macam, yaitu yang dikendalikan itu ya. Nanti setting pinnya teman-teman sebagai output. Oke. Jadi kurang lebih kalau aku gambar contoh, aku pakai pin 8 untuk misalnya membaca sensor. Sensor apa aja deh, boleh aku gambar sederhana aja sensor. Oke, pin 8 tuh bisa jadi input output. Nah, tapi saat ini aku pakai untuk membaca data sensor. Jadi arah datanya ke dalam. Maka setting pin 8 ini teman-teman jadi input. Nah, itu yang dimaksud tadi. Jadi jangan sampai nggak paham dengan kapan aku harus setting sebagai input, kapan aku harus setting sebagai output tuh jangan sampai nggak paham. Terus pin 12 contoh. Aku pakai untuk mengendalikan misalnya lampu. Oke, kalau seperti ini arah aliran datanya keluar. Oke, maka kalau keluar begini, kita settingnya pin 12 saat ini, kamu jadi output. Nah, kalau nggak disetting dia bingung teman-teman, karena pin itu setiap pin bisa input dan oke. Oh, ini udah ada yang nanya juga nih di chat nih. Maaf Su, bantu jelasin dong cara cepat belajar coding di Arduino. Dimulai dari apa dulu? Wow, dimulai dari apa dulu? Dimulai dari malam hari ini dulu guys. Jadi disimak dulu materi ini ya. Oke, jadi memang semuanya serba instan saat ini ya. Jadi pengennya yang cepet-cepet gitu guys. Oke, nanti kita punya tipsnya. Tapi sekarang kita lanjut dulu ya. Oke, jadi setiap pinnya teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau setting sebagai output, pin itu akan punya kemampuan mengeluarkan data, tujuannya untuk pengendalian. Kalau disetting sebagai input, nanti pinnya punya kemampuan membaca data. Nah, jadi data itu dibaca dan juga data itu dikeluarkan dari pin. Pin atau port itu punya kemampuan seperti itu. Terus selanjutnya, apa bentuk datanya ya? Data yang dibaca ataupun data yang dikeluarkan tadi dari pin. Ini dia bentuk datanya ya. Jadi datanya berupa logika, di mana logika ini identik sebenarnya dengan tegangan. Ya, logika satu atau high ya. Itu bentuk datanya cuma ada dua ini aja, teman-teman, logik. Bentuk datanya adalah logika satu atau high, tegangannya identik dengan tegangan 5 volt, logika nol atau low itu identiknya dengan tegangan 0 volt atau ground. Oke, jadi dua data inilah yang mampu dikeluarkan dari pin ataupun nanti pin membaca logika ini. Yang identiknya sebenarnya sama tegangan. 5 volt sama 0 volt aja. Bagi teman-teman yang bermain dengan ESP, itu ada sedikit perbedaan di sini. Ya, untuk logika satu atau high-nya, untuk board ESP, baik itu ESP8266 ataupun ESP32, itu tegangannya 3,3 volt. Logika 0 atau low-nya sama ya. Oke, untuk semua board Arduino, biasanya disiapkan sebuah LED yang terpasang di pin 13. Jangan tanya kenapa 13 ya, produsennya begitu guys. Oke, jadi memasang LED-nya itu di pin 13 untuk kita bermain awal. Istilahnya orang-orang hello world-nya ya. Jadi permainan awal bermain dengan board Arduino adalah bermain dengan LED eksternal. Sorry, LED internal. Atau ada yang bilang LED built-in. Atau ada yang bilang LED apa lagi? LED internal, LED built-in, LED onboard ya. Nah, intinya adalah LED yang memang sudah tersolder terhubung dengan pin 13.
Teman-teman bisa membayangkan beginilah kira-kira gambar LED-nya ya. Ini kan simbol dioda yang memancarkan cahaya. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Light emitting dioda. Dioda yang memancarkan cahaya. Itu LED. Kemudian LED itu punya kaki, dua buah kaki. Satu kaki yang plus, atau kita biasa sebut anoda, itu yang kakinya panjang dihubungkan ke pin. Yang min, yang pendek kakinya, itu ke resistor dulu, tapi terus dia ke ground, teman-teman. Nah, ketika permainan awal ini mau kita mainkan ya, diingat-ingat dulu setiap pin seperti pin 13 itu bisa jadi input, bisa jadi output. Nah, ini kita yang memastikan, teman-teman. Saat ini kebutuhan kita apa? Mengendalikan LED dari pin 13. Kebutuhan kita mengendalikan. Kebutuhan kita mengeluarkan data ke sana. Nah, ini kebutuhan kita ya. Jadi, teman-teman settingnya sebagai apa nih? Sebagai output ya, jelas sebagai output. Agar pin 13 punya kemampuan mengeluarkan data. Datanya seperti yang tadi kita cerita, berupa logika. Nah, logika apa yang harus dikeluarkan ketika 13 sudah diset jadi output? Nah, ini diperhatikan kaki minnya atau kaki katodanya, kakinya yang pendek dari LED, itu sudah ke ground. Ground itu kan 0 volt nih, teman-teman. Ya, kemarin, tadi kan kita ceritanya logika cuma ada dua ya. Logika nol atau low itu identik dengan tegangan 0 volt atau ground. Nah, kaki LED yang minnya ini yang kakinya pendek dia udah dapat ground dulu nih. Udah dapat 0 voltnya. Boleh kita bilang kakinya LED yang pendek sudah dulu dapat logika nol atau logika low. Maka 13 tadi sudah disetting jadi output, dia harus mengeluarkan logika apa agar LED-nya menyala? Logika yang sebaliknya, kalau dia sudah dapat nol, maka kita kasih logika satu atau high. Nah, jadi eh, kunciannya dalam bermain dengan LED on board ini adalah pertama setting pin 13 jadi output. Itu dulu yang pertama. Selanjutnya kalau menyalakan LED, keluarkan logika satu atau high dari pin 13. Maka otomatis LED-nya menyala. Apakah kita sepakat? Ini kita sebut dengan rangkaian active high, teman-teman. Karena dia dikasih high, dia menyala. Nanti bisa juga rangkaian beban itu dibikin active low. Nah, itu juga bisa ya. Tapi kenalan dulu aja sama active high. Oke, kayak gitu ya ceritanya dulu. Disimpan dulu cerita ini. Kemudian softwarenya, nah, teman-teman bisa kalau bermain langsung dengan perangkat ya, bisa langsung download Arduino IDE gratis. Untuk versi terbaru itu versi 26 berapa sekarang ya? 236. Nah, itu versi terbaru. Boleh pakai versi terbaru, tapi kalau misalnya laptop atau komputernya nggak mampu ya, nah terlalu berat terasa, pakai versi lawasnya boleh. Sendiri masih pakai versi yang lawasnya biar ringan. Oke, belum ada kebutuhan dulu untuk yang tinggi-tinggi, jadi aku masih pakai yang lawas. Kita boleh install dua versi di komputer kita. Oke, nah teman-teman untuk bahasanya itu bahasa C, di mana setiap kali baru mulai jendela Arduino IDE-nya selalu diawali dengan dua buah void ini. Ada namanya void setup, ada namanya void loop. Nanti apapun baris perintah yang teman-teman tulis di sini itu dikerjakannya paling awal ya, paling awal dikerjakan mulai dari atas ke bawah. Dikerjakan cuma satu kali doang ya di awal. Makanya disebut setup ya. Berbagai macam kebutuhan kayak misalnya tadi pin 13 kamu jadi output. Nah, itu dikasih taunya nanti di sini tuh di awal-awal. Dan setting itu cukup satu kali aja, jadi nggak butuh berulang-ulang kali. Cocok banget ditaruh di void setup. Kemudian nanti baris-baris perintah, nah, yang kita tulis di void loop, itu baru dikerjakan setelah void setup tadi tuntas dikerjakan, baru nanti mengerjakan apa yang ada di void loop. Mulai dari baris paling atas sampai paling bawah.
Sesuai namanya, loop itu berulang. Jadi nanti kalau udah paling bawah, udah selesai, dia balik lagi looping ke atas lagi ke sini. Nah, jadi nanti kurang lebih program utama kita ada di void loop, teman-teman. Oke, itu seputar ininya, teman-teman. Kebutuhan apa tadi? Perangkat hardware sudah, perangkat softwarenya ini. Sekarang saatnya pemanasan. Apakah di sini ada yang sudah punya perangkat? Apakah ada yang belum punya perangkat? Bagi yang belum punya perangkat, silahkan untuk pakai simulasi Walkwi. Terus pilih ini nih teman-teman Arduino ya kalau yang belum punya ya. Jadi boleh minjem dulu Arduino Uno secara virtual. Klik tadi Arduino, terus pilih di bawah ya. Kita start from scratch aja. Itu pilih yang Arduino Uno. Nah, nanti kita dipinjemin nih kalau simulasi ya. Dipinjemin apa namanya? Arduino Uno di sebelah kanan, dipinjemin Arduino IDE softwarenya di sebelah kiri. Bagi teman-teman yang ini udah punya perangkat ya, langsung aja pakai Arduino IDE softwarenya. Silahkan colokkan perangkat Arduino Uno-nya. Nah, ini aku juga mau mengawali bermain dengan LED. Mungkin dari simulasi dulu ya, biar lebih kelihatan di sini. Jadi LED-nya yang tadi, LED yang tersolder terhubung dengan pin 13 itu yang sebelah sini ya. Ada tulisannya L gini, teman-teman. Oke, jadi ini apa nih namanya? Pin 13 disetting dulu ya. Tugas kita tadi yang pertama ya. Setting dulu 13 menjadi output ya, agar kita bisa mengendalikan LED-nya. Nulisnya gimana? Nulisnya di sini, teman-teman. Ini aku mungkin bolak-balik Walkwi, bolak-balik Arduino IDE ya. Di sini soalnya lebih lebih besar, teman-teman. Aku bisa nunjukin, teman-teman bisa nulis lebih lebih besar. Pin mode ini untuk setting. Setting apa? Pin 13. Pin 13 kamu jadi output. Nah, strukturnya begitu. Ini pinnya, ini settingannya jadi output. Pin mode M-nya besar. Ya, jadi bahasa C, dia case-nya sensitif. Besar kecil harus benar. Maka dengan seperti ini, pin 13 jadi output dan dia punya kemampuan mengeluarkan logika. Sekarang aku mau mengeluarkan logika apa tadi biar LED-nya nyala? Satu atau high. Maka LED-nya akan nyala. Pin 13 keluarkan logika satu atau high. Perintahnya gimana? Nah, di sini aja deh langsung digital run. Buka kurung 13. Kamu keluarkan logika satu kurung titik koma. Atau teman-teman mau nulis high. Gini juga boleh, silahkan. Nah, jadi yang teman-teman sudah punya perangkat, cukup colokin Arduino-nya aja, board Arduino Uno, terus langsung upload ini bisa, ya. Cuman untuk yang pakai perangkat secara langsung, jangan lupa di setting di tools. Ya, kita harus ngasih tahu si Arduino IDE kita lagi pakai board apa nih? Board yang aku pakai saat ini Uno. Nah, ini dikasih tahu di sini, settingannya jadi dipaskan dengan board kita. Yang pakai apa punyanya Nano, silahkan pilih Nano. Yang punya Mega silahkan pilih Mega ya. Jadi sesuaikan aja board yang dimiliki. Kemudian setelah board di setting di tools tadi, selanjutnya port. Nah, ini perangkatnya dikenali sebagai COM berapa? Kalau di punya aku di sini Arduino Uno-nya dikenali sebagai COM 4. Ini punya aku sudah hidup loh ya, teman-teman, aku sudah colokin tuh ya Arduino Uno-nya. Terus kalau udah setting board port yang benar, silahkan diupload, kasih nama misalnya pengujian pelatihan free by Alka Teknologi.
Oke, untuk yang teman-teman pakai simulasi, silahkan nulisnya ini di Walkme ya. Nah, di sini nulisnya teman-teman. Tuh, tinggal nambahin begini dong. Nah, enak yang pakai Walkme, nggak pakai perangkat, langsung start the simulation aja. Teman-teman akan bisa lihat. Nah, ini LED yang ada di sini dia menyala. Begitu juga yang secara fisik ya. Fisiknya juga udah benar, dia nyala. Silahkan yang mau nyoba, silahkan sambil dicoba. Sambil kita tengok-tengok pertanyaan apa nih dari teman-teman. Maaf pemula beda pin beda pin digital PWM dan tidak PWM, bedanya apa suhu? Oke, jadi bedanya pin PWM. Pin PWM itu ini teman-teman ya, yang ada ini simbol apanya nih? Cacing ya. Nah, kayak ada cacingnya itu ada di pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, dan pin 11. Jadi pin PWM itu nanti bagi teman-teman yang bermain tingkat lanjut ke pengendalian motor, pengendalian intensitas LED, itu juga bisa tuh. Jadi nanti di pin-pin itu yang ada PWM-nya, dia akan lebih mudah untuk membuat atau sudah ada komennya teman-teman untuk PWM-nya. Nah, karena kalau nggak pakai fitur apa namanya PWM bawaannya, itu nanti teman-teman bisa juga melakukan dari pin selain PWM untuk melakukan PWM, tapi bikin sendiri perhitungannya. Nah, jadi kelebihannya pin PWM tadi adalah dia ada perintah seperti, bukan, persisnya adalah analog write nantinya. Nah, komennya adalah pin-pin ini akan punya perintah analog write yang memudahkan untuk mengeluarkan PWM. Itu tuh fungsinya untuk ini PWM itu teman-teman. Apa tadi? Mengendalikan kecepatan motor, mengendalikan intensitas LED, lampu gitu ya. Lebih ke situ, bukan hanya pengendalian yang hidup dan mati. Nah, itu PWM tuh. Replaynya nanti ada nggak Kak? Ada dong ya, nanti teman-teman bisa simak. Kalau ESP pakai pin berapa? Kalau ESP dicek dulu, PSB-nya ESP berapa ya? Apakah ESP 8266? Kalau di sini cari aja LED built-in-nya. LED built-in-nya ESP-nya berapa gitu. Mana gambarnya? Nah, ini teman-teman biar terbiasa bisa mencari sendiri ya. Jadi LED on board beda-beda tuh. Nih LED on boardnya ada di kalau SP8266 di GPIO 2. Ada dua bahkan tuh ya. Ada juga yang di GPIO 16, SP8266 ada dua buah LED yang bisa dipakai main. Teman-teman cari sendiri boardnya teman-teman apa, cari LED on boardnya itu ada di mana posisinya. Kemudian bedanya setup sama loop apa Mas? Tadi bedanya yang setup itu dikerjakan cuma satu kali di awal, yang loop itu dikerjakan setelah setupnya selesai, kemudian dia berulang terus di loopnya. Oke, jadi perintah-perintah yang nanti berhubungan sama pengerjaan yang dilakukan terus-menerus taruhnya di loop, Kak. Terus untuk yang berhubungan sama setting, cuman butuh sekali di setting kayak pin mode, taruhnya di setup. Lanjut lagi pertanyaannya. Apakah Arduino bisa dijadikan seperti PLC, Pak? Dan berapa maksimal perangkat yang bisa dikomunikasikan di pin A4 dan A5 di Arduino? Dan apakah di selain Arduino komunikasi dilakukan di pin A4 dan A5? Terima kasih. Wah, panjang nih ya. Pertama, dari Arduino bisa dijadikan seperti PLC? Bisa. Teman-teman cek nanti Arduino PLC. Ya, Indonesia juga udah punya tuh, guys. Namanya Outsill. Teman-teman udah pernah dengar belum Outsill? Nah, ini
Indonesia punya nih guys. Ini Arduino PLC. Nah, jadi jawabannya bisa. Silahkan kalau mau dipelajari lebih lanjut di sini. Dan berapa maksimal perangkat yang bisa dikomunikasikan di pin A4 dan A5 Arduino? Nah, itu A4 A5 Arduino ada apa tuh? Kenapa dipakai komunikasi? Ada apa di pin A4 dan A5? Teman-teman nanti lebih lanjut yang pengen belajar itu ya. Jadi 4 dan 5 itu ada pin namanya SDA SCL. Itu salah satu bentuk protokol komunikasi disebut dengan I2C gitu ya. Nah, kemudian nggak hanya itu sih, jadi komunikasi itu juga ada yang komunikasi serial itu pakai pin RX dan TX. Kemudian lagi komunikasi ya, protokol itu ada namanya SPI lewat pin namanya MISO MOSI SCK. Jadi komunikasi banyak, tidak hanya itu sih aja tuh, guys. Ya, banyak juga jenis-jenis yang lainnya. Build failed, saya pakai Walkwi. Waduh, masa Walkwi aja valid nih gimana nih? Ini kita kasih deh ya, teman-teman ya. Permainan awal. Kemungkinan hanya salah-salah ini, guys. Apa? Kayak titik koma ada yang ketinggalan, atau kurung tutup buka kurungnya ada yang ketinggalan, atau dia bukan kurung tapi kurung kurawal. Ada yang mungkin komanya hilang diganti spasi, diganti titik. Ya, biasanya untuk teman-teman yang belum familiar ya, kesalahannya kesalahan sederhana. Nanti coba dicek lagi ya. Ini aku berikan walkthrough-nya. Halo Bang, saya pemula. Apa bedanya sistem loop tertutup sama sistem loop terbuka ya? Wow, ini belajar sistem kontrol nih guys. Ya secara sederhana yang loop tertutup ya dia ada feedback tuh teman-teman ya. Dia perintah ke motor putar kecepatannya 100 RPM gitu misalnya. Terus teman-teman pasang sensor. Sensornya dipasang di misalnya di as motornya. Terus dia ada feedback ke kontrol. Nah, itu jadi berputar terus. Jadi kontrol memerintahkan putaran motor sambil baca sensor, sensor ngasih info lagi ke kontrol dan berputar terus. Itu yang loop tertutup. Kalau loop terbuka ya nggak ada feedbacknya gitu guys. Jadi kayak kita perintahkan, dia melakukan apa enggak ya? Nggak tahu. Pokoknya kita merintahkan aja gitu ya. Bisa jadi kan dia nggak melakukan dengan benar karena ada kerusakan, karena apa. Terus kalau untuk penggunaan di industri itu biasanya menggunakan Arduino jenis apa Mas? Dan adakah saran proyek ringan Arduino yang ada sangkut pautnya dengan jaringan? Baru lulus SMK TKJ nyasar kuliah di teknik metalurgi. Oke, ya proyek ringannya mungkin kalau berhubungan sama jaringan pelajarin IoT aja ya. Biasanya IoT kan luas, biasanya dipakai untuk paling sederhana memantau ya, memantau memantau apa guys? Tergantung di sana apa? Suhu kah? Suhu bahan, suhu proses pemanasan, suhu macam-macam. Nah, itu dipantau nantinya untuk analisa dan sebagainya. Sudah menyala LED di Walkwi, mantap. Apakah bahasa programmer di Arduino cuma C++ tidak bisa menggunakan Python? Atau ya, jadi kalau Arduino IDE yang teman-teman pakai ya bahasanya C. Nanti kalau teman-teman pakai Python ada lagi nanti belajar MicroPython. Terus banyak teman-teman opsi yang lain juga nggak harus bahasa C++. Kalau kita sih pakai Arduino-nya karena rekomnya dari sononya begitu ya, si Arduino IDE-nya ya maksudnya. Karena pakai Arduino IDE jadi bahasanya C gitu. Teman-teman yang terbiasa Python boleh pakai MicroPython, pakai yang lain boleh, nggak ada masalah. Oke, udah ya sampai sini teman-teman ya, sudah bisa nyala. Lanjut dulu kita bikin kedap-kedip ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah bisa nyala tadi, sekarang kita bikin kedap-kedip. Kalau kedap-kedip nggak bisa dong kita naruhnya di void setup. Karena void setup dikerjakan cuma satu kali di awal saja. Nih, ya. Satu kali di awal, jangan di sini ya. Kalau mau terus-terusan kedap-kedip,
naruhnya di loop. Nah, ini tadi menyebabkan apa? LED-nya on. Terus kita kasih waktu jeda biar mata kita bisa lihat ya. Kasih jeda 1 detik deh. Satuannya di sini dalam milidetik. Jadi 1 detiknya nulisnya 1000 ya, teman. Kemudian ini di copy, di sini di paste. Berarti kalau di sini high on, berarti di sini dikasih low. Atau teman-teman kasih 0. Ini menyebabkan LED-nya off seharusnya. Benarkah begitu? Nah, ini teman-teman yang pakai perangkat langsung upload aja. Teman-teman yang pakai Walkwi, codingnya yang gini ya. Terus langsung start. Kelihatan ya? 1 detik nyala, 1 detik mati. Coba dulu guys, ini masih pemanasan kita. Oh, ini udah ada yang ngirimin ke WA juga tuh. Sudah ada yang nyala tuh ya. Kak Sugeng Iswantoro. Oh, LED-nya apa tuh namanya? Bikin sendiri tuh. Kalau yang di WA tuh ya, Pak Sugeng tuh bikin LED-nya eksternal, nambahin sendiri ya. Sebenarnya pakai LED internalnya aja juga sudah bisa. Apakah aman? Ada yang mau didiskusikan dulu guys? Sebelum kita mengarah ke permainan kita selanjutnya. Nah, ini dia ya, permainan kita selanjutnya adalah kita mau bermain dengan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air ya, water level. Oke, aman. Jadi untuk void setup berarti nggak usah disetting lagi, Mas. Iya, jadi ya udah yang tadi aja settingnya cuma 1 kali ya, atau cuma ada satu perintah yaitu menjadikan pin 13 jadi output ya. Hanya itu aja. Oke, lanjut dulu. Kita mau cerita tentang sensor ultrasonik ya. Biasanya memang dia digunakan untuk mendeteksi benda. Juga bisa untuk mendeteksi jarak ya, itu yang umum. Nah, biasanya di fisiknya itu ada 2 buah mata begini ya. Nah, ini satunya pemancar, satunya penerima, guys. Nah, ini beberapa sensor-sensor yang sudah sempat kita pakai main lah ya. Semuanya ultrasonik nih, teman-teman. Yang ini SRF 04, yang ini HC, ini kayaknya KW-nya ya, teman-teman ya. Terus yang tengah ini mereknya Max Botic, dia bisa ketelitiannya 1 mili nih yang Max Botic. Harganya tentu lebih mahal. Terus ini juga Max Botic punya nih teman-teman, yang ini waterproof dia. Jadi biasanya untuk mengukur ini memantau apa ketinggian permukaan sungai ya, ketinggian air di di mana di outdoor maksudnya. Nah, dia waterproof nih teman-teman yang ini. Kalau yang ini biasanya teman-teman dipakai di mobil ya, di kendaraan nih untuk dipasang di belakang tuh. Ya, buat parkir teman-teman ya, buat titik-titiknya itu loh ya. Waduh, jorok juga ya ngomong itu ya. Ya itulah maksudnya ini ya, untuk bunyi-bunyinya itu ya. Nah, kita lanjut dulu. Ini untuk cara kerjanya ya, teman-teman ya. Jadi untuk cara kerja sensor ultrasonik, dia satunya mancar, nanti kena objek, dia balik tuh gelombangnya, oke? Dia masuk ke mata yang menerima ya. Nah, kita sebutnya yang memancarkan itu transmitter.
Nah, yang menerima itu kita sebutnya receiver. Nah, jadi seandainya si gelombang ultrasonik itu melaju, kemudian kena objek terus dia balik ke sini, teman-teman. Nah, contoh dia perjalanan jaraknya ini adalah contoh lah. Misalnya total dia berapa nih? 100 cm misalnya ya. Ya, total dari awal transmitter menuju ke receivernya total misalnya 100 cm. Nah, kalau mau kita pakai untuk mengukur jarak, berarti jarak aktualnya kan sebenarnya dibagi dua ya, teman-teman ya. Nah, jadi misalnya 100 total perjalanannya, maka jarak aktualnya separuhnya atau 100 dibagi dua ya. Perjalanan dia transmit ke objek dibagi duanya karena ada dari objek menuju receive-nya. Atau ya 50 cm. Jadi kurang lebih seperti itu untuk prinsip kerjanya ya, teman-teman. Lanjut dulu komunikasi sensor. Jadi si sensor yang tadi kita cerita tuh yang banyak tadi ya, teman-teman ya. Ada SRF, ada apa lagi tadi? Max Botic, ada JST, macam-macam itu. Nah, setiap sensor tadi komunikasinya yang paling umum itu memang menggunakan echo trigger namanya. Jadi pin pada sensornya itu ada pin echo dan pin trigger. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ada juga sensor-sensor yang kayak Max Botic tadi dia, nah ini ada jalur komunikasinya sendiri. Dia ada pin RX dan TX-nya, teman-teman. Nah, itu memudahkan kita juga. Jadi keluaran datanya sudah berupa jarak. Kita nggak repot lagi melakukan perhitungan. Nah, ini tinggal terima data tuh enak yang sensor seperti ini sebenarnya. Sudah keluarannya berupa serial uang. Oke, kita pakai yang umum dulu ya teman-teman ya nih. Pakai mode namanya mode echo trigger. Mode echo trigger itu artinya ini. Aku gambarkan dulu nih tadi si sensor. Ultrasoniknya matanya ada dua. Satunya transmitter ngirim, satunya receiver. Nah, ini untuk mode echo trigger umumnya seperti ini timing diagramnya, teman-teman. Namanya timing diagram untuk cara kerjanya. Trigger pulse input to SRF 05 ya. Ini sebuah merek ya, namanya SRF 05 ini sebuah merek. Ada yang SRF 04 dan lain-lain. Ini nama merek aja ya. Anggaplah ini sensor ultrasonik. Jadi trigger itu adalah inputan bagi sensor ultrasoniknya. Di mana kalau teman-teman mau membuat transmitternya dia mengeluarkan gelombang ultrasonik, maka teman-teman wajib men-triggernya ini dengan ini. Ada logika low dulu, kemudian naik logika high selama minimumnya 10 mikrosecond. Baru dia nanti turun. Nah, kalau kita trigger dengan pola ini, maka ultrasonic burst. Jadi dia keluar tuh 8 cycle of gelombang ultrasoniknya. Nah, keluar tuh efek dari kita ngasih triggernya berupa ini. Nol. Jadi logika kita itu yang bisa dikeluarkan dari pin, teman-teman, itu kan hanya logika nol, itu yang pendek bawah ini. Sama logika satu. Logika satu itu yang tinggi ini. Nah, jadi kalau digambarkan, nah, keluaran dari sensor ataupun keluaran dari pin microcontroller kita, kalau dimasukkan osiloskop, bentuknya jadi kotak. Karena cuman ada nol, satu, nol, satu, nol, satu. Maka dia cuma berbentuk kotak-kotak gitu ya, teman-teman ya jadinya. Karena tegangan kita cuma ada dua jenis, 5 volt dan 0 volt. Oke, lanjut lagi. Jadi setelah tadi apa? Di pulse, kemudian ultrasonic keluar otomatis 8 cycle sonic burst. Kemudian nanti si pin echo pulse output from SRF 05 to user controller. Jadi echo ini, pin echo itu outputan sensor yang akan menuju pin microcontrollernya. Di mana dia berlogika apa? Berlogika nol terus ketika dia sudah apa nih gelombang ultrasoniknya tadi dikeluarkan dia nanti bergerak
berlogika satu selama, nah ini terus berlogika satu selama dia masih belum nyampe ke receivernya. Ketika nyampe ke receivernya, nah ini dia berlogika nol turun. Nah, ada yang punya gambaran? Kurang lebih cara kerjanya sebenarnya begitu, teman-teman. Jadi yang harus kita konversi, jadi antara ini kan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan, teman-teman. Nah, gelombang ultrasonik itu punya kecepatan atau punya V. Nah, V-nya dari gelombang ultrasonik diketahui, maka kita bisa menghitung jaraknya. Kalau kita mengetahui waktu. Nah, ini adalah kuncinya di sini sebenarnya. Nah, kunci dari menghitung jarak adalah waktu yang ada di sini. Ini adalah lamanya waktu si gelombang ultrasoniknya merambat di udara. Mulai dari transmitter sampai receiver. Oke? Nah, lanjut dulu. Ini rumus dasarnya ya. Jadi V sama dengan S per T ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, V ini V, V-nya siapa? Gelombang ultrasonik tentu saja. Nah, teman-teman tahu berapa kecepatannya gelombang ultrasonik? Nah, nanti Google tuh ya yang belum tahu. Kecepatan gelombang ultrasonik ya. Itu V-nya. S-nya ini adalah jarak. T-nya ini adalah waktu. Itu udah ditulis di situ ya. Nah, nanti yang butuh kita hitung itu adalah jarak ya. Jadi kalau kita nyari jarak itu nyari S-nya sama dengan V dikali T. Ini maka kita akan dapat jarak. Ya, ini kecepatan, ini waktu. Waktu lama dia merambat tadi. Kecepatan gelombang ultrasonik. Nah, kita coba cek. Teman-teman yang belum pernah ngecek ya, kecepatan gelombang ultrasonik di udara karena dia merambat di udara. Nah, tuh ya. 343 meter per second, meter per detik. Pada suhu ruangan. Oh, berarti 343 meter per detik. Ini kita balik lagi ke sini ya. 343 meter per detik. Meter per second. Gini aja ya, M per S. Dikali waktu. Waktunya apa? Ini tadi guys. Nah, waktu itu adalah waktu lamanya si gelombang ultrasoniknya merambat. Ini nih, perjalanan ini nih. Waktunya berapa lama? Nah, ini perwakilannya di sini. Menghitung logika satu dari pin echo itu berapa? Contoh, hasilnya di sini 20 milisecond contoh. Nah, jadi 20 milisecond kita konversi di rumus yang tadi. Nah, 343 meter per second. Terus di sini apa? 20 milisecond. Tapi dirubah dulu dong ya. Ini kan di sini harus jadi second nih, teman-teman. Kalau dia isinya 20 milisecond, berapa second? Dibagi, dibagi berapa? 1000 ya. Jadi 1, 2, 3. 0,02 second. Ya, anggaplah 20 milisecond ya. Maka kita coba hitung. Berarti berapa tuh? 343 dikali 0,02. Nanti second coret-coret ketemunya jadinya meter. Ini berapa? 343 dikali 0,02. Mana kalkulator? Oh, masa kita ngitung sih, guys? Berapa tadi? 343 dibagi 0, nah, ini artinya berapa? 17,150 meter. Bener nggak? 17,
17.000 itu maksudnya? Iya, maksudnya 17.000 ya. Koma, Tujuh- koma itu kalau titik koma dalam bahasa Inggris. Gimana, Kak? Kalau titik jadi koma, berarti 17. Nah, berarti 17,150 gitu ya. Iya, Nah, di sini berarti itu 17,150 meter, teman-teman. Gitu cara ngitungnya. Gimana mengkonversi dari waktu. Sensor itu sebenarnya hanya memberikan ini logika-logika ini aja, teman-teman ya. Jadi mikrokontroller lah yang menghitung waktunya. Dari mengetahui waktu bisa dikonversi menjadi jarak. Caranya yang tadi ya. Oke, gitu kurang lebih, teman-teman. Udah kita bermain ya. Saatnya bermain. Apa asik belajar teori begitu? Saatnya bermain, kita pakai Walkwie-nya aja ya. Langsung aja kita pinjem sih. Di sini plus dulu kita pinjem sensor ultrasonik, teman-teman. Nah, ini dia. Cuman ada satu, ya udah pakai yang ini ya. Nah, ini dia tuh. Masangnya gimana? Masangnya pinnya, sensornya ada 4. VCC itu untuk power positifnya itu dihubungkan ke 5 volt. Ground, ini power untuk minnya, teman-teman pasangnya ke ground. Trigger, teman-teman bebas sebenarnya mau pasang ke pin berapa, bebas. Contoh, aku pasang ke pin 9. Echo-nya aku pasang ke pin 10. Contoh aja. Nah, teman-teman suka model belajar yang panjang apa belajar yang pendek? Jadi untuk membaca sensor ini bisa kita bikin panjang, bisa kita bikin pendek, guys, ceritanya, oke? Untuk yang bikin pendek dulu aja deh, mungkin karena teman-teman di sini mungkin masih banyak yang pemula. Untuk memudahkan kita, jadi di Arduino sudah ada library-library yang mendukung. Apalagi dengan komunitasnya yang besar ya. Jadi banyak kita dibantu oleh library-library seperti contoh program tuh, teman-teman ya. Nah, di Arduino IDE, bagi yang pengen pakai library untuk membaca sensornya, bisa ditambahkan dengan beberapa cara. Jadi teman-teman kalau lihat di file, di example, nah ini yang dimaksud dengan library ya. Contoh-contohnya ada di sini. Nah, secara default, library untuk sensor ultrasonic itu belum ada, sehingga harus kita tambahkan sendiri, teman-teman. Nah, library ultrasonic harus kita tambahkan sendiri. Jadi, aku paling suka sih menambahkan library yang model mencari secara manual. Jadi, library sensor ultrasonic. Aku pakai apa? Misalnya RFE SRF 0. Bentar, aku samakan persis dengan ini nih. HCSR 04, oke. HCSR 04. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa library. Kemudian kita buka aja ya dari Arduino ya. Jadi dari Arduino Docs di sini. Ini diklik aja. Oke, di sini teman-teman bisa baca ya. Ada license-nya, kemudian yang bikin siapa, kemudian teman-teman bisa mampir ke yang bikin di GitHub-nya Game Jin ini ya. Nah, itu ada penjelasannya. Teman-teman yang suka baca detail itu boleh ke sana dulu mampir. Compatibility, dia cocok nggak sama board kita ya. Ternyata dia compatible with all arsitektur. Jadi punya Arduino Uno ataupun ESP bisa. Kemudian
Ini bisa kita download ya, teman-teman ke bagian rilis yang rilis di sini atau yang tadi tuh di bawah. Nah, ini ada beberapa versi yang sudah keluar. Kita pilih aja yang latest version, yang paling akhir, paling terbaru. Jadi nanti kita download nih, nah tuh, jadi bentuknya zip. Bentuk zip seperti ini nggak usah diekstrak dulu, biarin aja seperti itu. Oke, kemudian baru teman-teman menginstal zip yang sudah di-download. Caranya lewat Arduino, ID-nya dibuka. Ke Sketch, include library, add zip library. Baru dicari file yang kita download tadi. Di-download, di namanya apa tadi? Nah, ini nih, HCSR04 Ultrasonic. Bener nggak? HCSR04 Ultrasonic Sensor 203. Nah, bener ya. Nah, jadi setelah tadi tuh di apa tadi? Sketch, kuulangi lagi. Sketch, include library, add zip library. Cari filenya yang sudah kita download. HCSR04 Ultrasonic Sensor 203 baru di open, maka dia akan langsung nah, library edit to your libraries. Oke, diulangi lagi ya. Jadi teman-teman yang pengen lihat library yang barusan kita tambahkan itu seharusnya muncul di dokumen di bagian Arduino. Teman-teman bisa lihat di bagian libraries. Nah, ini berbagai macam library yang sudah kita tambahkan secara manual. Ini aku udah install banyak banget tuh teman-teman ya. Karena memang kebutuhan belajarku. Ini HCSR04 tadi kurang lebih ada di sini. Nah, ini jadi double nih. Ini aku buang dulu. Yang barusan ini nih. Nah, HCSR04 Ultrasonic Sensor. Itu kalau mau ngecek aja udah masuk apa belum gitu ya. Proses instalasinya. Oke, sudah masuk nih. Maka ini library baru yang diinstal nggak bisa langsung dipakai. Jadi harus di restart dulu Arduino IDE-nya. Tutup semua jendela Arduino IDE. Buka baru. Restart ya. Dan nanti hasilnya teman-teman bisa dilihat di file, example, HC. Nah, ini ya. Bukan, atasnya. Nah, HCSR04 Ultrasonic Sensor. Ini ada yang satu, ini ada yang multi. Kalau pakai banyak lebih dari satu sensor pakai multi. Kita pakai satu aja ya. HCSR04-nya dibuka. Oke deh, kayak gini tuh codingnya. Jadi ini kita sebut library-nya. Tuh, sudah disediain, nggak usah bikin sendiri guys. Tinggal menyesuaikan apa? Pin-pinnya aja. Jadi pin trigger pin dan echo pinnya ini kan fleksibel, bisa diatur di mana aja. Kita tadi taruh di mana tuh? Pin echo ke 10, pin trigger ke 9. Oke, triggernya 9 guys. Jadi tinggal dirubah di sini. Triggernya 9, echo-nya 10. Nah, udah deh. Aku bisa, aku perlu masang sensor dulu nih. Sensor ultrasonic kalau mau secara fisik. Kita selesaikan dulu yang di Walkme-nya aja ya guys. Nah, berbeda dengan Walkme. Jadi yang lebih real tuh yang tadi. Arduino IDE-nya lebih real seperti itu. Kalau di Walkme kan simulasi ya. Jadi nambahin library-nya ya kita ngikut caranya dia. Caranya Walkme nambahkan library itu di sini. Nah, di library manager kita nambahin dulu library-nya tadi namanya apa? HCSR 04. Nah, ini nih. HCSR04. Diklik aja. Nah, nanti dia udah edit ke project Walkme kita. Selanjutnya kita coba untuk ngopi. Ini codingnya nih. Ya udah cocok 910 ya. Ini di copy.
Masukin ke sini guys. Eh, apa tadi? Oh, kayaknya beda nih library-nya. Coba lagi yang lain ya. HCSR HCSR 04. Nah, memang ada beberapa library atau nggak beberapa banyak malah ya yang membuat library-nya. Nah, ini library yang kita download di Arduino IDE ini nggak cocok sama library yang ada di Woku ini. Nah, ini kalau kita cek dulu dia, oh ini punyanya sih Dirk Sarodnik. Berbeda kan dengan yang tadi kita tuh ini. Nih, Jemjin ya kalau yang ini. Nah, jadi kalau mau sama betulan, ya kita juga ngambilnya juga ini dari sini nih. Jadi si apa namanya? Pakai yang ini guys. Demi Wokwi ya, aku akan pakai library yang sesuai sama Wokwi ini. HCSR 04113. Nah ini nih, demi Wokwi aku install ini jadi tambahin lagi nih. Sketch, include library, and zip library. Aku ke download HCSR 113. Nah, biasanya satu sensor kalau kita punya library-nya banyak, itu memang jadi trouble. Jadi dihapusin teman-teman ya. Misalnya aku pengen pakai yang terbaru. Nah, itu kita cek di sini. Di dokumen, Arduino, libraries. Nah, aku mau pakai yang terbaru, 113. Ini yang sebelumnya aku hapus aja, biar nggak bikin bentrok. Gitu guys. Oke? Kemudian aku tutup semuanya. Karena baru install, aku tutup. Dan aku akan buka baru lagi. Oke, kita ulangi lagi di file, example, cari library yang baru. Nah, ini ya. Kita pakai yang simple deh, yang ini ya. Oke. Dia pakai apa nih? Pin triggernya di pin 21. Kalau kita pin triggernya di mana? Pin trigger kita warna hijau di pin 9. Oke. Pin triggernya di 9. Pin echo-nya 10. Oke, ini tinggal di copy, di paste di sini. Kemudian kita pantau hasilnya akan ditampilkan di nah ini, di serial monitor namanya teman-teman. Bagian bawah. Nah, ini dalam simulasi teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau aku mau pakai fisik sensornya, aku akan siapin sensornya, aku pasang dulu. Pin berapa tuh guys? Triggernya itu pin 9. Sebentar, aku pasang dulu. Aku juga punya sensor ultrasonic. Nah, ini aku pasang dulu menyesuaikan codingnya. Triggernya ke pin 9 seperti. Echo-nya 10.
Nih guys. Oke, ini pin 910. Terus kita upload. Kalau ini aku pakai perangkat secara langsung. Kalau tadi Wokwi ya. Buka serial monitornya. Ini jarak terhadap kamera ya, ultrasonic terhadap kamera. Dan realnya nanti tentunya si siapa nih teman-teman? Ultrasonic ini diam. Yang berjalan adalah si permukaan ini. Nah, pendek, menjauh. Gitu deh guys. Apakah seru permainan kita malam hari ini bermain dengan Arduino dan library Anjing. ultrasonic? Silakan kalau ada yang ingin bertanya guys. Bentar di chat sudah ada pertanyaan tuh ya. Bagaimana cara menghubungkan sensor ultrasonik dengan Arduino? Itu udah ya Kak, tadi udah dijawab dengan Walkwie kita ya. Codingnya di-share ya Mas. Nah ini jangan malas-malas bikin guys. Ini ku save, ku share. Silahkan untuk dilihat di chat Zoom-nya guys. Kemudian bisa diulangi lagi cara mengambil codingan Walkwie-nya Kak? Masih belum bisa? Boleh. Sampai jam berapa ini Mas Zoom-nya? Udah sampai jam setengah 9 ini guys. Alhamdulillah cara menambahkan library ini sudah pernah aku tanyakan di pertemuan sebelumnya dan akhirnya dibahas saat ini. Terima kasih banyak Mas Aldo. Sama-sama guys. Terima kasih Kak Aldo. Sama-sama guys. Untuk waktunya teman-teman tadi nggak usah diulangin ya. Maksudnya itu udah diberikan ya di chat ya. Dicek di chatnya teman-teman. Di situ ada link Walkwie-nya yang bisa 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 teman-teman buka. Nanti nambahin di library manajernya. Ya di chat itu yang tadi di link tadi sudah include library-nya. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Makasih Mas, sama-sama. Bagaimana caranya jika dibalik pembacaan datanya? Jadi yang diukur tinggi airnya dari dasar, bukan permukaannya. Wow, mantap tuh. Gimana guys? Ada yang mau dibalik? Lagi bikin project ini tapi masih di Tinkercad. Iya, boleh. Sangat membantu Mas bagi pemula. Makasih banyak diadakan lagi Zoom kayak gini Mas ya. Iya, nih acara kita sebulan satu kali untuk eh, pelatihan kita ini. Jika hasil pembacaan sensor tidak stabil, bagaimana ya memperbaikinya? Nah, nanti ada langkah rata-rata, ada Kalman filter, ada beberapa langkah metode tuh Kak. Paling sederhana sih rata-rata, paling enggak ya. Jadi 100 buah data di rata-rata. Kapan ada lagi dengan project yang lain menarik? Oke, ditunggu aja infonya ya guys. Yang dimaksud water level with ultrasonic sensor itu maksudnya apa ya Mas? Maaf, tadi telat gabung. Maksudnya mengukur permukaan level air, Kak. Oke. Untuk pelatihan yang berkelanjutan, kapan ada Mas? Nanti untuk kelas-kelas pelatihan kita juga sediakan.
Untuk teman-teman yang berminat untuk belajar eh, tema-tema tertentu dalam kelas, kita juga ada tuh ya. Di bulan apa ya? Bulan Oktober ya, bulan depan ya, teman-teman ya. Nih, bulan Oktober bagi teman-teman yang minat, ada kelas WS. WS ini Smart LED, bermain untuk membuat aksesoris di mobil, biasanya LED alis, atau di kendaraan sekarang banyak di belakangnya. Lampu-lampu aksesorisnya yang nyala, itu bisa ikutan kelas ini. Di bulan Oktober, hari Jumat, tanggal 19-26. Ini kelas apa nih? IoT, teman-teman yang pengen belajar IoT dengan protokol MQTT yang lebih fleksibel, teman-teman bisa ikutan kelas yang ini di hari Jumat 3 Oktober, guys. Ada lagi bimbingan privat. Nah, ini untuk teman-teman yang lagi ada kebutuhan project, custom project, kayak penelitian, kayak lomba-lomba yang butuh mentor, itu bisa bimbingan privat ke kita tuh, teman-teman ya, untuk projectnya masing-masing kalau ini. Udah kelasnya kurang lebih itu yang sementara ini rilis. Nanti bagi yang pengen info lanjutan bisa lihat-lihat di IG kita ya teman-teman ya kelas-kelas yang baru. Untuk oke maksudnya dari dasar Mas. Oh kalau yang dari dasar ada pelatihan basic nanti juga akan diinfokan ya di grup ya teman-teman. Sarannya kalau bisa ada sertifikat boleh. Jadi teman-teman yang ikut kelas berbayar yang ada sertifikatnya ya guys. Pelatihan pakai MATLAB ada nggak Pak? Belum, sementara ini kita belum pakai MATLAB karena MATLAB terbatasnya itu adalah dia software berbayar ya teman-teman ya. Sementara belum semua teman-teman juga bisa untuk bikin yang begitu. Kemudian teman-teman apalagi nih? Sebentar, apa tadi ada yang ketinggalan untuk saya jawab? Oh, yang tadi dibalik satu lagi ya teman-teman ya. Dibalik. Jadi kita mau balik jaraknya. Jadi kalau mau balik jaraknya, ya mudah saja. Tapi teman-teman harus mensimulasikan dulu. Misal, teman-teman punya tandon nih, tangki ya. Ketinggiannya harus diketahui dulu. Ya, contohnya 1 meter. Nah, kita jadikan senti aja ya, karena sensornya senti. Dia adalah 100 cm ketinggian tandonnya. Nah, sensornya kita pasang di situ. Ya, di bagian atas dari tandonnya. Nah, contoh air segini nih, separuh deh. Misalnya. Jangan separuh banget, 40 cm deh. Air lagi ketinggiannya 40 cm. Kira-kira ultrasoniknya, kok kira-kira? Jadi berapa senti yang dibaca oleh ketinggian sensor ultrasonik kita? Berapa jawabannya? 60 cm. Jadi teman-teman yang diketahui sebenarnya itu yang ini. Nah, ini yang diketahui. Yang ditanyakan itu ketinggian yang sebelah sini. Ketinggian permukaan airnya. Ketinggian air tandon ya gitu ya misalnya ya namanya ya. Jadi rumusnya gimana? Ini diketahuinya dari mana nih? Kalau ini kita sebut tingginya X, maka X sama dengan ketinggian tandon yang saat ini adalah 100, ya dikurangi apa? Dikurangi nilai ini. Ini apa? Nilai sensor ya. Nilai sensor. Nah, jadi 100 dikurangi nilai sensor. Oke, terus nulisnya gimana di coding? Nah, kita coba nulis di coding. Mana tadi Wokwi? Pertama, kita butuh dulu variabel. Misalnya variabelnya, ini variabelnya apa? Oh, koma-koma ya. Koma-koma itu boleh double, boleh float juga. Nah, contoh float namanya adalah ketinggian air. Kecil ya, anunya ya, tulisannya ya. Aku tulis di sini deh, tuh lebih besar ya. Float ketinggian air. Nah, float ketinggian air ini adalah variabelnya. Variabelnya dipakai untuk
menghitung apa tadi? Ketinggian air ini kan X tadi ya. X sama dengan 100 dikurangi. Nah, ini apa namanya? Distance. Jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonik. Kemudian yang di apa namanya? Yang di print. Nah, ini teman-teman mau ngeprint distance-nya plus sekalian ketinggian airnya, Kak. Nah, jadi ini boleh dibikin begini. Langsung di sini aja deh ya. Ya, gini aja deh. Setelah sentimeter nanti ada ketinggian airnya. Kita coba dulu ya. Nyobanya langsung di walkie aja biar cepet. Berapa nih? Berapa nih? Contohnya sensornya 14 cm. Nah, ini ketinggiannya yang bawah tuh. Jadi sekitaran 80 ya segitulah ya. Jadi itulah ya, nilai yang dibalik ya, yang dimaksud sama kakaknya tadi. Ini yang untuk mengukur ketinggian airnya, teman-teman ya. Jadi kalau tadi kan si sensornya mengukur jarak, jarak sensor ke air. Kalau yang ini ketinggian air dari dasar tandon ke permukaan air. Yang totalnya 100 cm. Sebentar. Materi ini di-share nggak, Kak? Di-share dong. Nanti Kakak bisa lihat ya. Apakah air juga terbaca di ultrasonik? Iya, betul sekali. Kalau digabungkan dengan sensor bunyi alarm, bisa nggak suhu? Bagus kayaknya suhu. Bagus. Tentunya masih banyak pengembangan yang bisa kita lakukan. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, teman-teman, kita akan lanjutkan permainan kita nanti ya di pelatihan kita yang selanjutnya. Jadi, apakah kita bisa untuk berfoto dulu, teman-teman? Untuk kenang-kenangan kita belajar malam hari ini, apakah ada yang bisa berfoto bersama? Oke, ini ada 2 slide ya. Oke. Bagi yang bisa untuk on cam, silahkan on cam. Kita foto dulu, kasih senyuman terbaiknya guys. Menghadap kamera dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama. Sebentar, ini biar nggak lupa langsung ku kirim aja ke grup kita ya guys. Tuh, terus langsung slide kedua. Dalam hitungan ketiga guys, kasih senyuman terbaik satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas semangat belajarnya. Semoga bermanfaat, membuat teman-teman terinspirasi, bisa menularkan ke tetangganya, ke temannya, ke anak didiknya untuk semangat belajar juga, bikin sesuatu yang menarik dan bermanfaat. Kuakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama.